Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah dokter. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan orang-orang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Orang-orang Farisi dan Herodian dengan kedegilan hati mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Tetapi demi kesejahteraan dan kebaikan, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Akan tetapi orang-orang Farisi itu tidak mampu menjawab, karena tindakan mereka tidak sesuai dengan substansi hukum Taurat yang ada. Maka Yesus sangat jengkel kepada mereka dan berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu dengan penuh iman mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika itu. Dia sungguh percaya dan mengandalkan Yesus. Bahkan Yesus inilah Allah penyelamat dunia. Dialah penyembuh dan pembebas abadi yang diutus Allah. Dialah Allah yang hadir secara nyata seperti manusia untuk membebaskan umat manusia di dunia ini. Allah kita adalah sumber penyelamat, kekuatan, dan keberhasilan. Di dalam kesatuan dengannya, kita akan memperoleh kemenangan dan keselamatan. Di dalam Dia, kita akan senantiasa teguh, walau berhadapan aneka macam cobaan. Salah satu bukti yang bisa kita angkat adalah tentang kisah Raja Daud.
yang menghadapi Goliat. Kisah itu membuktikan bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan diberi kemenangan. Walaupun Daud secara fisik dan keterampilan berperang jauh lebih lemah daripada Goliat, tetapi dia mampu menumbangkannya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ungkapan Raja Daud kepada Goliat. Daud sungguh mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah. Kesatuan dengan Allah mengalirkan energi yang memampukan dia mengalau kekuatan musuh. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan selalu mengandalkan kekuatan pada Allah. Sesulit dan sebesar apapun persoalan yang harus dihadapi, jika selalu mengandalkan Tuhan, maka semua akan terlewati. Marilah selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup dan karya kita. Kita membangun sikap optimis bahwa bersama Yesus pasti mampu melakukan sesuatu yang besar. Bahkan di mata kita tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Janganlah hanya mengandalkan kehebatan dan kekuatan diri kita sendiri, sebab kehebatan dan kekuatan yang kita miliki tak sebanding dengan kuasa Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.